Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyebutkan sampai sejauh ini masih belum akan mengeluarkan keputusan untuk pembatasan sosial berskala mikro di Kota Pekanbaru. Pasalnya menurut Wali Kota, pihaknya masih mengkaji seberapa tinggi laju penambahan kasus COVID-19 di satu kelurahan yang ada di Pekanbaru. Mengingat saat ini sudah ada 11 kelurahan di Pekanbaru yang berada dalam zona merah. Dikatakan Wali Kota, jika nanti ada kecenderungan jumlah kasus COVID-19 di kelurahan tertentu terus bertambah, bukan tidak mungkin kebijakan pembatasan sosial berskala mikro akan diterapkan. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan, pemetaan kasus COVID-19 tersebut dilakukan sekali dalam 2 minggu, karena hari per hari jumlah kasus COVID-19 sangat bervariasi. Sebab itu perlu hasil pemetaan yang menjadi acuan untuk pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro. Pembatasan gerak masyarakat skala mikro ini sekali lagi ruang lingkupnya bisa RW, kan? Bisa juga kelurahan. Nah, tentunya ini diterapkan bila mana kita menemukan dalam suatu wilayah tadi yang mikro itu ada pandemi, ada pasien yang menurut hemat ini sudah harus dilokalisir. Nah, ini sekali lagi setiap pekan kita melakukan setiap 2 pekan kita melakukan pemetaan penyebaran COVID. Jadi di situ nanti apakah kita akan melakukan PPKM di dalam penanggulangan COVID ini sendiri. Bisa saja kita lakukan bila mana itu dibutuhkan di lapangan. Maka sekali lagi ini tetap mengacu kepada pemetaan epidemiologi oleh Satgas. Itu belum ada Pak? Belum. Karena alhamdulillah perkembangan dari tempat kita dari kuning sudah ada yang hijau dan bahkan ada juga yang balik ke orange. Nah, ini kita tengok lagi hasil terakhir, ya bisa kemarin tadi udah kuning semua, kan ada lagi yang berubah, gitu kan. Makanya tetap kita memperdomani kenapa terjadi penambahan itu dari mana, dari luar pada dalam. Di lain sisi, untuk pelaksanaan sekolah tatap muka di Pekanbaru, Wali Kota menyatakan telah mengeluarkan persetujuan untuk digelarnya sekolah tatap muka baik di sekolah negeri atau juga sekolah swasta, dengan catatan pihak sekolah harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat edaran memangkas anggaran dana alokasi khusus bagi seluruh provinsi termasuk Provinsi Riau. Akibatnya Pemprov Riau terpaksa harus menyusun ulang program pembangunan dari dana alokasi khusus fisik yang telah disiapkan. Kepala Biro Pembangunan Sedaprov Riau Aryadi mengatakan regulasi ini berdasarkan arahan Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan. Realokasi atau refocusing anggaran yang diminta oleh pemerintah pusat ini untuk anggaran penanganan COVID-19 yang hingga tahun 2021 masih terjadi dan belum tahu sampai kapan akan berakhir. Dijelaskan Aryadi, refocusing anggaran pada kegiatan Dakfisik tahun anggaran 2021 telah dilakukan penyesuaian dengan organisasi perangkat daerah yang memiliki Dakfisik. Tentu anggaran semula disusun kembali dirombak dengan menyesuaikan dengan adanya pemotongan 8%. Yang apa? Yang ada refocusing dari kementerian tuh, yang 8% tuh. Itu tadi sosialisasi tadi tuh. Sosialisasi pelaksanaan Dakfisik. Menyesuaikan dengan kode apa kemarin, masih kode rekennya penamaan kemarin tuh. Jadi kan orang ini udah dianggarkan kemarin kan. Ternyata disuruh refocusing 8% kan. Iya. Jadi berapa Bang, dari awal dari Bapak jadi sekarang berapa? 8%, tapi orang OPD lah yang mengurangi karena kegiatan itu kan masuknya di kegiatan OPD. Iya betul. Kenapa di refocusing 8% masih untuk COVID? Iya, untuk COVID. Dari awal berapa Bang? Berapa nilai kemarin ya? 308 ya? Ya, kurangi 8%. Nah, jadi orang ini kan baru awal menyusun yang Dakfisik ini, karena pengurangan lagi sudah ulang balik gitu. Oh gitu. Nah, ini mumpung belum jalan gitu kan, dikurangi lagi gitu. Berapa OPD itu?
Yang jelas PUPR, apa lagi? Yang daftar, yang dapat fisik. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penuh penerapan sistem digitalisasi dalam laporan keuangan serta juga pendapatan daerah. Hal ini disampaikan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, dalam fokus grup diskusi Bapenda Kota Kabupaten Seriau pada Rabu siang. Dikatakan Wali Kota, pemanfaatan teknologi IT sejalan dengan misi Kota Pekanbaru, yakni menjadi smart city atau kota cerdas. Sebab itu menurutnya saat ini pemanfaatan IT tidak hanya di laporan keuangan saja, namun juga sampai kepada laporan administrasi serta perbelanjaan daerah. Wali Kota juga menyatakan siap untuk tergabung dalam tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Bagaimana mendorong daerah untuk bekerja dalam pemungutan pajak dengan dibantu oleh teknologi IT. Jadi oleh pemerintah pusat insya Allah akan diluncurkan dalam waktu dekat ini ada program digitalisasi di dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk pendapatan yang disebut dengan TP2DD. Kalau tadi itu dari informasi draft yang sedang disusun itu, untuk pusat malah dipimpin oleh Bapak Presiden dan untuk di daerah dipimpin oleh Kepala Daerah. Di lain pihak, Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengungkapkan penerapan sistem digitalisasi di Bapenda Pekanbaru telah dimulai dengan pembayaran pajak daerah yang dapat dilakukan melalui e-commerce, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Bapenda, namun cukup melalui Android saja. Kedepan dikatakan AMI, pihaknya akan terus melakukan inovasi untuk penggunaan sistem digitalisasi dalam pelayanan pembayaran pajak daerah. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Persoalan aset di daerah masih menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, termasuk masalah aset di pemerintah Provinsi Riau. Pasalnya ada 600 aset lebih, baik tanah dan bangunan yang belum disertifikat. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmi, usai mengikuti rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terkait manajemen aset dan optimalisasi pajak daerah secara virtual. Masrul mengatakan untuk penyelesaian aset pemerintah daerah itu, KPK memberi target agar status aset itu harus selesai sampai 2024. Masrul mengaku memang setiap tahun Pemprov Riau ada anggarkan untuk penyelesaian aset daerah. Namun dengan anggaran yang disiapkan, nampaknya tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan KPK. Masrul mencontohkan seperti tahun ini pihaknya menargetkan menyelesaikan 30 persil aset dengan anggaran sebesar 900 juta rupiah. Artinya masih ada 600-an persil lebih tanah dan bangunan yang belum disertifikat. Nah, itu yang diminta KPK agar diprogramkan lagi sehingga semua aset pemerintah daerah selesai pada tahun 2024 itu. Pertama, KPK minta supaya status aset itu jelas dengan status dasar hukum sebuah sertifikat gitu. Nah, itu yang minta dia sampai dengan akhir 2024 itu sudah beres semua daerah, kabupaten kota. Nah, ini itu yang tunggakan. Kita kan perlahan setiap tahun menganggarkan. Namun upaya itu memang kayaknya melebihi dari batas pemerintahan gubernur karena anggaran yang disiapkan enggak cukup untuk menyelesaikan itu. Contohnya tahun ini kita 30 persil dengan anggaran sekitar 900-an juta, 30 persil itu. Masih ada 600 berapa tadi? 600 lebih persil yang belum disertifikat. Itu yang minta supaya diprogramkan segera untuk sampai 2024 itu selesai semua 100%. 600 yang belum itu apa aja, Bang? Di PPKD lah. Tanah pemerintah daerah provinsi. Masuk aset-aset kita, bangunan. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.
Sudah 2 bulan belakangan ini, pramugara serta driver Transmetro Pekanbaru dikabarkan belum menerima gaji. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem keuangan yang memperlambat penggunaan APBD Kota Pekanbaru. Menanggapi ini, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengaku masih belum mengetahui tidak gajiannya pramugara serta juga driver Transmetro Pekanbaru. Secepatnya, dikatakan Wali Kota, ia akan mencari informasi kepada pihak terkait seperti BPKAD serta juga perusahaan daerah. Kepada wartawan, Wali Kota menegaskan karena Transmetro Pekanbaru berhubungan langsung dengan pelayanan publik, maka akan menjadi prioritas perhatian pemerintah Kota Pekanbaru. Cek dulu ya, saya belum dapat laporan. Oke, nanti saya cek. Mau kasih informasinya, saya belum dapat laporannya. Saya akan cek nanti ke ini, ya ke perusahaan daerah maupun juga nanti ke instansi teknik terkait. Ya makanya saya belum dapat informasi apa gitu, ya. Insya Allah nanti tentu pasti ada solusinya. Pelayanan publik mesti diutamakan. Ya, sekali lagi dalam seperti apapun kesusahan kita di dalam memanage keuangan, maka pelayanan publik itu jadi utama, prioritas utama. Sementara itu, Direktur Transportasi Pekanbaru Madani Azmi membenarkan belum dibayarkannya gaji pramugara dan driver dari Transmetro Pekanbaru. Saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar akhirnya menepis isu keretakan hubungannya dengan Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution. Hal itu disampaikan Gubernur Rabu siang usai memberi pengarahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau secara virtual di Riau Common Center, Gedung Lancang Kuning, kantor Gubernur Riau. Saat memberi pengarahan, Gubernur didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, Asisten 2 Sedapprof Riau Eva Revita, Asisten 3 Sedapprof Riau Sarel Abdi, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Riau Khairul Rizki. Samsuar mengatakan pengarahan yang diberikan tersebut berkenaan dengan 2 tahun kepemimpinannya dengan Wakil Gubernur, dan ia minta Kepala OPD untuk bekerja keras dengan sisa waktu yang ada karena banyak target-target yang belum terrealisasikan. Karena itu, Gubernur dan Wakil Gubernur memberi pengarahan kepada OPD agar bisa kerja maksimal. Apalagi sekarang Riau dihadapkan dengan pandemi COVID-19 dan karhutla. Ya, jadi hari ini kami memberikan pengarahan. Ini kan karena kami dengan Pak Wagub kan sudah 2 tahun nih. Jadi tinggal 2021, 2022, 2023. 2024 lah pilkada lagi gitu. Jadi saya minta pada teman-teman, dengan kondisi pandemi ini, kita memang harus kerja keras. Itu harus maksimal. Dan banyak target-target kita yang perlu kita kejar gitu. Nah, karena itulah tentunya tadi kami memberikan pengarahan dengan Pak Wagub agar mereka bisa kerja maksimal. Apalagi kita sekarang menghadapi karhutla juga gitu. Jadi karena itu saya sampaikan kepada teman-teman agar pertama adalah solid, kompak. Kami juga sekaligus materialisir. Jangan nanti dibilang kami tak kompak berdua gitu. Ya, artinya ini juga bisa dimemparkan pihak lain. Nah, ya kalau ini terjadi, nanti tentunya terjadi kemandekan. Nah, maka tadi kami sampaikan, alhamdulillah, ya kami banyak mendapat gambaran lah tentang kerja kawan-kawan ini, dan ini tentunya menjadi evaluasi kami agar tentunya kita bisa bekerja maksimal. Apa yang menjadi kendala dari pemerintah di daerah Pak sejauh ini? Nah gini, sebenarnya kendala itu tidak ada ya, sampai saat ini tidak ada berarti. Tapi kan ini kan ada perubahan Permendagri, ada perubahan peraturan. Sehingga juga teman-teman kan terhadap hal ini kan ada ragu-ragu. Maka tadi kami minta, kita kan punya inspektorat. Jadi kalau ada ragu, ada sesuatu hal yang barangkali ini belum maksimal, ya ajak aja inspektorat ini, sehingga nanti mereka bisa jalan keluar gitu. Jadi seperti tadi masalah kesehatan kan gitu. Nah, jadi saya minta kepada kawan ini nggak usah dibiarkan berlarut-larut. Kalau ada persoalan segera dituntaskan. Termasuk juga saya bilang kita kan sudah buat aplikasi Riau Mendengar. Jadi Riau Mendengar nih kan laporan masyarakat nih. Bagi saudara-saudara yang lambat menanggapi, ya saya harapkan ke depan tidak lagi seperti itu. Apapun yang disampaikan masyarakat segera ditanggapi. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.